Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas irigasi dan bangunan air pada bab 4 ini akan saya jelaskan untuk analisa perhitungannya yang di Excel. Yang pertama yaitu kita menganalisa analisa hidrolikanya. Nah, ini ini udah ada keterangannya. Yang biru ini didapat dari soal, terus ini rumus sama variabel trial. Untuk langkah yang pertama yaitu kita mengganti ini yang QR, I, B sama K sesuai soal yang didapat. Ini QR itu debit banjir maksimum sungai. Terus selanjutnya yang I itu kemiringan dasar saluran. Selanjutnya yang B itu lebar bendung. Itu udah ketentuan dari asisten dosen yaitu 150. Selanjutnya K itu juga didapat dari soal. Itu nilai kekasaran dinding dan dasar sungai koefisien Ziegler. Nah, itu berarti nanti kalian ganti ini sesuai dengan soal yang diberikan oleh Asdos. Untuk selanjutnya, kan ini sudah rumus semua. Kita mencari variabel trial yaitu banjir dengan cara Golsik. Ini saya contohkan untuk cara Golsiknya. Misal ini. Udah kan? Ini kita ke data. Untuk set cell itu kita ganti dengan key aksen. Terus to value itu sama dengan QR. QR sesuai dengan soal ini 450. Terus by changing cell itu variabel realnya hanya yang dicari. Tuh. Udah oke. Buat analisa hidrolika kurang lebih seperti itu perhitungan di Excel. Selanjutnya itu ini ada data-data elevasi tanah asli tertinggi. Ini didapat dari analisis elevasi yang udah didapat. Elevasi tertinggi kan di sini pakainya yang tanah asli. Ini udah. Terus elevasi dasar saluran itu juga dari elevasi, kan ini tanah asli, misalnya ini tanah aslinya elevasi tertinggi, terus dasar salurannya yang ini gitu. Terus kedalaman sungai Induk itu udah ketentuan pakai 5, tambahan elevasi tinggi jagaan itu 1,5. Terus tinggi bendung bisa didapat ini elevasi tertinggi tambah dengan tambahan elevasi tambah dengan kedalaman sungai Induk dikurangi elevasi tanah dasar. Itu. Terus lanjut ke analisa lebar bendung efektif. Nah, ini nanti kita mencari HE. Sama kayak mencari H banjir tadi itu dengan Golsik. Sebelumnya ini ada ketentuan-ketentuan NBLAR, KPKA, terusnya. Nah, ini udah ketentuan. Ini pakai 5. KP itu kan kalian pakai sesuai bendung kalian kan untuk pilar berujung persegi sedang dibulatkan. Sama berujung bulat. Ada juga pilar berujung runcing. Nah, ini kalian pakai untuk pilar yang berujung bulat. Makanya 0,01 disamain aja. Terus koefisien kontraksi abutmen KA itu kalian pakai yang pangkal bulat dengan hulu 90 derajat 0,1 gitu. Nah, ini terus koefisien debit
itu juga disamakan sesuai ketentuan 1,3. B-nya tadi lebar bendung itu 150. QR itu juga dari soal. Terus L pilar itu disamain pakainya 1. Nah, selanjutnya ini mencari HE dengan trial error. Saya contohin lagi cara goalseek. Ini goalseek sama kayak tadi. Ini set cell-nya kalian isi dengan key, terus to value QR, nilai kalian berapa, 450. Terus by changing cell itu yang dicari HE tuh. Terus oke. Nah, ini udah didapat HE-nya. Terus selanjutnya dikontrol P plus HE sama H banjir plus FB. Nah, ini kalian butuh tanggul atau enggak. Kalau bisa butuh tanggul, itu berarti P plus HE mu itu lebih besar dari H banjir plus FB. Misal H plus banjir plus FB mu lebih besar, berarti tidak butuh tanggul. Misal dibutuhkan tanggul, ini dicari H tanggul. Ini berarti P plus HE dikurangi H banjir plus FB gitu. Nah, itu udah selesai. Selanjutnya perencanaan kolam olok. Dicari elevasi 1 sampai elevasi 6. Elevasi 1 itu elevasi dasar saluran dikurangi sungai induk. Terus elevasi 2 itu elevasi 1 ditambah tinggi bendung. Kemudian untuk elevasi 3 itu elevasi 2 ditambah dengan H0. Terus elevasi keempat itu elevasi 3 tambah A. Elevasi 5 itu elevasi 1 ditambah dengan HE. Elevasi 6 itu dari ini trial. Berarti ini kalian sebelum dapat elevasi 6, kalian trial nyari D1-nya. Nah, ini tadi kan juga ada error gini. Nah, itu nilainya harus 0. Gitu. Terus yang ini caranya sama. Tadi ini set cell-nya error, to value-nya 0, base changing cell yang dicari D1. Itu. Nah, ini harus 0. Sama yang nyari lebar bendung efektif tadi juga. Terus selanjutnya udah didapat D1. Ini N itu 1 sampai 2 meter. Diisi sendiri maksimal itu 2 meter. Terus tebal lantai belakang itu 2. Terus LC itu kan 5 kali N1 plus N plus D2. Tuh, didapat berapa. Terus yang dipakai LC-nya itu nilai ini dibulatkan ke atas. Jadinya ini nih LC-nya. Itu 19 meter. Itu. Nah, buat selanjutnya itu perencanaan mercu bendung. Kan data-datanya H0 tadi udah dapet dari sini. Terus N kan N-nya itu sesuai tipe bendung. Kalau tipe bendung ogi